Bismillahirrahmanirrahim, masih di bab yang kelima, yaitu seputar larangan-larangan bagi orang yang haid dan nifas. As-saminu at-talaku. Larangan yang kedelapan bagi orang yang haid dan nifas yaitu haram untuk ditalak. Yahrumu talaqul haidi fihi. Orang yang sedang mengalami masa haid itu haram ditalak oleh suaminya. Dan ini didasarkan terhadap firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsu al-iddata. Quran surat At-Thalaq ayat 1. Adapun yang dimaksud dengan ayat ini yaitu idza aradtum at-talaqa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jika di antara kalian menghendaki untuk mentalak istri, maka talaklah pada masa iddahnya, ai li awwaliha, yaitu pada awal masa iddahnya. Maksudnya bi ayyakuna at-talaqu fi tuhrin lam tumassa fihi. Maksudnya saat si perempuan dalam keadaan suci dan tidak digauli pada masa suci tersebut. Litafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Begitulah tafsiran Nabi terhadap ayat ini. Kemudian walamma talaqa Ibnu Umar imra'atahu wa hiya haidun. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar mentalak istrinya, sedangkan istrinya ini dalam keadaan haid. Fa amarahu an-nabiyyu bi raj'atiha wa imsakiha hatta tathura. Sehingga Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk dan mempertahankan istrinya sehingga istrinya ini mengalami masa suci. Wal illatu fi dzalika, adapun alasannya ialah annaha tatadarraru bitulil iddati. Jika seorang perempuan ditalak dalam keadaan haid, maka perempuan tersebut akan mengalami madarat dengan panjang masa iddahnya. Wa kadza yahrumu alaihi ayyutalliqaha fi tuhrin jama'aha fihi. Begitupun mentalak seorang perempuan dalam keadaan suci ini bisa dijatuhi haram ketika perempuan tersebut dijamak sebelumnya. Contoh misalkan, ada seorang laki-laki mentalak istrinya hari ini dalam keadaan suci si istrinya. Padahal kemarin seorang suami tersebut telah menyetubuhi istrinya, maka hukum talak tersebut tidak sah. Kenapa? Karena haram. Wa inna ma yahrumu talaqul haidhi illam tabdzul malan fi muqabilit talaq. Dan keharaman ini tidak berlaku jika seorang istri yang langsung meminta talak terhadap suaminya dengan memberikan tebusan. Fa in badalas malan fi muqabili talaqiha lam yahrum. Jika memang ada seorang istri yang meminta talak langsung terhadap suaminya dengan memberikan tebusan, contohnya seperti memberikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya, maka talak tersebut tidak haram, walaupun misalkan sebelumnya telah digauli. Kemudian at-tasi'u al-mururu fil masjid. Larangan yang kesembilan bagi orang yang sedang haid dan nifas yaitu haram mondar-mandir di dalam masjid. Yahrumu alal haidhi wan nufasa'i al-mururu fil masjidi. Diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas yaitu mondar-mandir atau bolak-balik di dalam masjid. In khafat talwithahu walau ihtimalan. Jika ditakutkan darah tersebut bisa mengotori masjid walaupun hanya berkemungkinan. Ihtiyatan lahu, dan ini demi menjaga kehati-hatian di dalam masjid. Wa mislul haidi wan nufasa'i kullu dhi khobathin yukhsha minhu talwithul masjid. Hukum ini juga berlaku bagi siapa saja, baik laki-laki atau perempuan yang membawa kotoran. Fa in aminat talwithal masjidi kuriha. Jika kotoran yang dibawa tersebut tidak akan mengotori masjid, dalam artian aman nih. Kalau misalkan dibawa mondar-mandir di dalam masjid aman, maka itu hukumnya hanya makruh. Kemudian al-ashiru mubasyaratu ma bainas surrati warrukbati. Larangan yang ke-10 bagi orang yang sedang haid dan nifas yaitu bersentuhan di antara pusar dan lutut. Ajma'a al-fuqaha'u ala tahrimi wat'il haidi. Para ulama ahli fikih itu telah bersepakat atau telah berijma bahwa diharamkan untuk menyetubuhi perempuan yang sedang dalam masa haid. Dan ini berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 222 dan berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian waqala asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man fa'ala dzalika faqad ata kabiratan.
Barang siapa orang yang berbuat seperti itu dalam artian menggauli istrinya dalam keadaan haid, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam dosa yang besar. Wa kadzalika tahrumu al-mubasyaratu fima baina surrati warukbati. Begitupun diharamkan bersentuhan di antara pusar dan lutut. Wa dzalika li hadits Ibnu Umar, dan ini didasarkan terhadap hadis Ibnu Umar alladzi rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, aku telah bertanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan bagi seorang suami dari seorang istri sedangkan istrinya ini dalam keadaan haid? Maka Rasul menjawab, ma fauqal izar, yaitu anggota tubuh bagian atas. Kemudian waqtalafa fuqaha'una asy-syafi'iyyatu hal tahrumu al-mubasyaratu am al-istimta'u. Kemudian para ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i ini berbeda pendapat dalam masalah apakah menyentuh tanpa niat bersenang-senang itu diharamkan ataukah harus diniatkan bersenang-senang baru diharamkan. Maka pendapat pertama, faqala ba'duhum innama tahrumu al-mubasyaratu. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menyentuh secara cuma-cuma walaupun tidak ada niatan apa-apa, tidak ada niatan bersenang-senang, itu juga haram. Maka berdasarkan hal ini, fayahrumu al-lamsu sawa'un kana bisyahwatin au biduniha. Maka berdasarkan hal ini, menyentuh secara cuma-cuma, menyentuh perempuan dalam keadaan haid secara cuma-cuma tanpa ada niatan bersenang-senang, itu juga diharamkan, baik disertai syahwat ataupun tidak. Dunan nazari walau bisyahwatin. Kecuali hanya memandang, itu tidak diharamkan walaupun disertai dengan syahwat. Kemudian waqala ba'duhum, sebagiannya lagi ada juga yang berpendapat bihurmatil istimta'i bima bayna surrati warukbati. Menyentuh yang diharamkan itu adalah menyentuh yang disertai dengan niatan bersenang-senang. Dan berdasarkan pendapat ini, maka fayahrumu an-nazaru wal lamsu bisyarti ayyakuna bisyahwatin. Berdasarkan hal ini, maka memandang seorang perempuan yang sedang dalam keadaan haid atau menyentuhnya itu baru dikatakan haram jika disertai dengan syahwat. Kemudian al-hadiya asyara at-taharatu biniyati ta'abbudi. Larangan yang ke-11 bagi orang yang haid dan nifas yaitu bersuci dengan niatan ibadah. Idza hadat al-mar'atu haruma 'alaiha at-taharatu biniyati ta'abbudi ma'a ilmiha bi annaha la tasihhu. Jika ada seorang perempuan mengalami haid, maka dia dilarang untuk bersuci dengan niatan ibadah. Contoh seperti berwudu diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil, atau misalkan dia mandi diniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Bi annaha la tasihu, jika memang dia benar-benar tahu bahwa itu tidak sah. Kalau memang dia kekeh melakukan hal yang dilarang, maka fata'samu, dia akan berdosa. Li annaha mutala'ibatun bil ibadah, karena seorang perempuan tadi bermain-main terhadap ibadah. Wa amma taharatu al-masnunatu lin nadzafati, adapun bersuci yang disunahkan untuk menjaga kebersihan. Jadi mandi biasa, tidak diniatkan ibadah. Kal ghusli lil ihram, seperti mandi untuk berihram, wal wuqufi, mandi untuk wukuf, wa ramyil jamrati, dan mandi untuk melempar jumroh, famasnunatun lil haidi bila khilafin. Maka itu hukumnya tetap disunahkan tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wa yadullu alaihi qaulu Rasulillahi li Aisyah, dan ini didasarkan terhadap perkataan Nabi terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha hina hadat, yang dimana Siti Aisyah dalam keadaan haid. Maka Nabi berkata, isna'i ma yasna'u al-hajju, lakukanlah apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, ghairu alla tatufi, kecuali tawaf. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian idzan qata'a damul haidi wan nifasi, jika darah haid dan darah nifas telah berhenti, lam yahilla
qablal ghusli awit tayammumi, maka seorang perempuan tersebut tidak dihalalkan melakukan ibadah apapun sebelum dia betul-betul mandi wajib atau bertayamum, ghairus shaumi wat thalaqi, kecuali puasa dan ditalak. Wallahu a'lam bishawab.